Loch Ness yang memiliki ciri khas perairannya di dalam dan gelap, telah lama menjadi pusat berbagai penampakan dan cerita rakyat. Penyebutan pertama tercatat tentang makhluk ini yang dikenal sebagai Nessie berasal dari zaman kuno, tetapi pada abad ke-20 mitos tersebut benar-benar terbentuk. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang misteri monster Loch Ness Skotlandia, nyata atau mitos? Monster Loch Ness dengan nama Nessie, makhluk laut besar yang diyakini oleh sebagian orang penghuni Loch Ness Skotlandia. Namun, banyak dugaan bukti yang mendukung keberadaan telah didiskreditkan. Secara luas dianggap bahwa keberadaan monster itu hanyalah mitos belaka. Namun, hingga kini perburuan monster Loch Ness tidak pernah berhenti. Ada atau tidak, Nessie selalu dicari oleh pemburunya. Lalu, bagaimana sih awal mula kisah monster yang menghuni Danau Loch Ness? Laporan tentang monster penghuni Loch Ness berasal dari zaman kuno, khususnya ukiran batu lokal oleh orang Pik menggambarkan binatang misterius dengan sirip. Catatan tertulis pertama muncul dalam biografi Sato Columba dari tahun 565 Masehi. Menurut catatannya, monster itu menggigit seorang perenang di danau. Makhluk itu bersiap untuk menyerang pria lain ketika Columba mengintervensi. Sang santo memerintahkan monster itu untuk kembali. Perintah itu dipatuhi. Selama berabad-abad, hanya menampakkan sesekali yang dilaporkan oleh orang-orang yang mengakui melihatnya. Diduga penemuan itu tampaknya terinspirasi oleh cerita rakyat Skotlandia yang kaya akan mitos makhluk air. Tulis Amy Tikanen di laman Britannica. Mempesona di dunia. Kisah ini dimulai di kedalaman berkabut dataran tinggi Skotlandia. Di sebuah danau bernama Loch Ness, di sini di perairan tawar yang luas ini, kisah-kisah tentang makhluk misterius telah bertahan selama berabad-abad, menjalin jaringan mitos, legenda, dan spekulasi ilmiah. Pada tahun 2019, tim ilmuwan melakukan analisis DNA di lingkungan di Loch Ness, mencari jejak genetik kehidupan akuatik. Studi ini tidak menemukan bukti keberadaan makhluk prasejarah, namun mendeteksi sejumlah besar DNA belut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa beberapa penampakan monster Loch Ness mungkin ada hubungannya dengan belut berukuran besar. Itu adalah dinosaurus, yang besar rupanya. Jika belum ada yang menemukan keberadaan monster air ini, kemungkinan besar ia memiliki gua perlindungan di suatu bagian berbatu di kedalaman Loch Ness. Masalahnya, makhluk-makhluk ini memiliki persepsi bahwa manusia tidak memilikinya. Loch Ness yang memiliki ciri khas perairannya di dalam dan gelap, telah lama menjadi pusat berbagai penampakan dan cerita rakyat. Penyebutan pertama tercatat tentang makhluk ini yang dikenal sebagai Nessie berasal dari zaman kuno, tetapi pada abad ke-20 mitos tersebut benar-benar terbentuk. Pada tahun 1933, sebuah artikel di surat kabar Inverness Courier menceritakan pengalaman sepasang suami istri setempat yang mengaku pernah melihat monster yang berguling-guling di danau. Laporan ini menarik imajinasi publik dan memicu daya tarik yang bertahan hingga saat ini. Lalu, deskripsi itu sangat bervariasi. Namun, ia umumnya digambarkan sebagai makhluk besar dengan leher panjang dan kepala kecil. Beberapa saksi membandingkan penampakan dengan Plesiosaurus, dinosaurus air yang diyakini telah punah. Penampakan ini memicu teori yang menyatakan bahwa Nessie mungkin merupakan sisa zaman prasejarah yang bertahan di kedalaman danau yang belum dijelajahi. Mereka mempunyai firasat yang lebih baik bahwa bahaya mungkin menghampiri mereka. Alasannya adalah bahwa manusia adalah faktor kehancuran dan kepunahan alam dalam semua spesiesnya. Seperti yang kita lihat di banyak wilayah di mana sebelumnya terdapat berbagai spesies makhluk dan sebagai serta hutan luas yang menjadi habitat sebagai besar spesies hewan. Selama bertahun-tahun, banyak foto-foto yang bermunculan yang bertujuan untuk menangkap keberadaan makhluk tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah foto ahli bedah yang diambil pada tahun 1934 yang menunjukkan makhluk berleher panjang muncul di dalam air. Meski kemudian tertangkap sebagai hoax, namun kabar tersebut menjadi ikon budaya hingga memantapkan citra Nessie di benak masyarakat. Ilmu pengetahuan telah berusaha menjelaskan fenomena monster Loch Ness dalam beberapa cara. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pengamatan tersebut dapat dijelaskan dengan keberadaan ikan besar seperti slurgeon atau lele. Yang lain berpendapat bahwa kayu yang mengambang atau gelombang yang tidak biasa dapat disalahartikan sebagai makhluk. Terlepas dari penjelasan tersebut, kurangnya bukti konkret telah membuka pintu bagi spekulasi dan misteri. Ekspedisi ilmiah berupaya mengungkap teka-teki ini, menggunakan teknologi seperti sonar dan fotografi di bawah air.
Namun, upaya ini hanya membuahkan sedikit hasil yang konklusif. Dengan gaung dan bacaan yang sebagian orang tafsirkan sebagai tanda-tanda makhluk besar, sementara orang lain menganggapnya sebagai anomali alami atau kesalahan penafsiran. Legenda monster Loch Ness melampaui sains dan akal. Ini telah menjadi simbol dari hal yang tidak diketahui. Sebuah pengingat bahwa masih ada misteri dunia yang sulit dipahami. Bagi penduduk lokal dan pengunjung, Nessie mewakili keingintahuan wisatawan dan teka-teki budaya. Benang penghubung ke masa lalu, mitologi Skotlandia, dan cerminan ketertarikan kolektif kita terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Terlepas dari perdebatan dan penelitian, monster Loch Ness tetap menjadi ikon abadi. Dalam keindahan Loch Ness yang tenang dan misterius, kemungkinan keberadaan Nessie tetap hidup, memicu imajinasi dan keajaiban, mengundang kita untuk merenungkan misteri tak terduga yang masih tersembunyi di kedalaman gelap dunia kita. Nessie tetap menjadi salah satu legenda urban paling ikonik, memadukan mitos, mistisisme, dan keingintahuan manusia. Apakah Nessie nyata atau tidak? Misterinya terus memikat hati jutaan orang di seluruh dunia. Menurut kalian, misteri monster Loch Ness atau Nessie beneran ada atau tidak?